Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitabus saum dari kitab Sahih Al-Bukhari. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi jalla dzikruh, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Kata Imam Bukhari, bab tentang firman Allah Ta'ala, telah dihalalkan bagi kalian di malam puasa Ramadan, dihalalkan bagi kalian bersetubuh dengan atau bercampur dengan istri-istri kalian di malam puasa. Telah dihalalkan bagi kalian bercampur dengan istri-istri kalian di malam puasa Ramadan. Mereka, istri-istri itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah tahu bahwasanya kalian telah mengkhianati diri kalian sendiri. Karena itu, Allah pun menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Maka sekarang, gaulilah mereka, dan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Ini judul babnya Bapak. Jadi judul bab ini menjelaskan maksud firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ayatnya tadi bunyinya apa, terjemahnya artinya telah dihalalkan bagi kalian di malam puasa, yaitu malam Ramadan, untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Malam Ramadan diizinkan suami bercampur dengan istrinya. Kenapa? Mereka, para istri, adalah pakaian bagi kalian. Kalian pun pakaian bagi mereka. Artinya saling melengkapi, saling melindungi, ya. Saling merasa nyaman satu sama lain. Allah tahu bahwasanya kalian mengkhianati diri kalian. Mengkhianati diri kalian artinya ketika itu para sahabat melakukan hubungan suami istri diam-diam, ya, padahal dulunya itu dilarang. Jadi para sahabat melakukan itu, namun setelah itu Allah katakan fataba alaikum wa'afa ankum. Namun Allah menerima taubat kalian. Allah maafkan perbuatan kalian. Allah menerima taubat kalian dan memaafkan perbuatan kalian. Maka sekarang kata Allah, gaulilah istri-istri kalian. Nah, artinya setelah ayat ini, seorang suami boleh menggauli istrinya di malam Ramadan. Dulunya terlarang. Ya. Pada hari ini gaulilah mereka dan carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian. Carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian, yaitu carilah anak. Ya, maksudnya carilah atau lakukanlah, gaulilah mereka dengan tujuan mencari anak. Nah, ini maksudnya Bapak, ya. Nah, ini judul bab, insya Allah jelas, ya. Kalau yang mau lebih jelas lagi silakan lihat buku Al-Quran terjemah atau tafsirnya, karena kita pembahasannya hadis. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Israil an Abi Ishaq anil Barra radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsiya. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansariyya kana sha'iman falamma hadara al-iftaru atamra'atahu faqala laha 'indaka ta'am qalat la walakin antaliq fa'atlubu lak wa kana yawmahu ya'mal faghalabatu 'ainahu faja'atuhum ra'atuhu falamma ra'athu qalat khaybatan lak falamman tasafan naharu ghusya alaih fadzakara dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum fafarihu biha farhan syadidan
wa nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Barra, semoga Allah meridainya, Barra bin Azib, ini sahabat Nabi. Ia berkata, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang dari mereka berpuasa, dulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari mereka puasa lalu memasuki waktu buka kemudian tertidur sebelum dia buka, maka dia tidak makan malam itu dan hari berikutnya sampai maghrib. Dulu para sahabat Nabi Muhammad, artinya begini Bapak, para sahabat dulu kalau mereka mau buka puasa, udah dekat waktu buka puasa, tertidur sebelum buka, maka ketika bangun tidak boleh makan, minum. Bangunnya jam 10 tidak boleh. Sampai waktu sahur pun nggak boleh, sampai hari berikutnya, maghrib berikutnya baru boleh buka. Ini aturan dulu begitu ya. Insya Allah jelas ya. Jadi dulu para sahabat itu kalau mereka puasa lalu mendekati waktu buka, kemudian tertidur sebelum buka, maka dia tidak makan di malam itu dan hari berikutnya sampai sore, sampai masuk waktu maghrib. Dan sesungguhnya Qais bin Sirmah al-Ansari, dia suatu hari berpuasa. Tatkala sudah masuk waktu buka, dia mendatangi istrinya. Lalu berkata kepadanya, apakah engkau punya makanan? Artinya saya mau buka. Apakah engkau mau punya makanan? Istrinya menjawab tidak. Mau buka tidak ada makan. Apa ya? Kalau kita langsung, masa dari tadi ngapain aja kan ya? Tapi sahabat nggak seperti itu, lihat. Dia nggak marah, yang lihat ada makanan nggak ada, nggak ngamuk dia. Ya, beda dengan orang zaman sekarang kan, mau buka nggak ada makanan langsung marah-marah. Nah ini sahabat ini dia puasa. Tatkala mendekati waktu buka, dia mendatangi istrinya, lalu berkata kepadanya, apakah ada makanan? Istrinya menjawab tidak ada. Akan tetapi aku akan pergi mencari makanan untuk buka ya, untuk buka Anda wahai suamiku gitu. Dan ketika itu di sini sebutkan Qais bin Sirmah ketika itu bekerja di hari tersebut, dia bekerja berat sehingga akhirnya ketiduran karena udah capek, dia nunggu istrinya ketiduran ya. Datanglah istrinya. Lalu istrinya ketika melihat suaminya tertidur, si istri berkata, rugilah engkau, rugilah engkau. Kenapa? Karena kalau dia tidur, ketika bangun, mau bangunnya jam 8, jam 9, jam 10, nggak bisa makan sampai, bukan sampai sahur, sampai besoknya, buka puasa berikutnya. Nah, maka istrinya ketika menyaksikan si suami tertidur, rugilah engkau, rugi ya. Maka di sini dalam hadis disebutkan ketika hari sudah makin terang, tatkala sudah pertengahan siang, Qais pun akhirnya pingsan. Karena apa? Lapar, kan? Udah nunggu ini buka, ketiduran, nggak bisa buka sampai hari berikutnya. Ketika pertengahan siang, dia pun pingsan. Lalu peristiwa tersebut disebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah ayat ini, yaitu ayat surat Al-Baqarah 187 tadi, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, telah dihalalkan bagi kalian bercampur dengan istri-istri kalian di malam Ramadan. Nah, turunlah ayat ini. Apa reaksi para sahabat? Fafarihu biha farhan syadidan, maka mereka pun sangat bergembira ya. Wa nazalat, dan turunlah firman Allah Ta'ala pada ayat ini ya, kelanjutan ayatnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, artinya Bapak, ayat tadi menghapus aturan
kalau seorang mau puasa, mau buka lalu tertidur, maka dia tidak boleh makan minum sampai buka berikutnya. Ini aturan ini sudah dihapus. Karena di zaman dulu sebelum aturnya ayat tadi, kalau seorang itu buka puasa, selama belum tidur dia masih boleh makan minum terus. Tapi kalau tertidur nggak bisa makan minum sampai hari berikutnya. Nah, ini rahmat Allah untuk umat ini. Para sahabat saja senang. Kalau kita kira-kira bagaimana? Wah, apalagi kita lemah iman. Waduh, enak. Kita kan dorongan perut lebih besar daripada dorongan iman biasanya. Kalau para sahabat enggak, tapi walaupun begitu mereka senang. Karunia Allah, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jelas Bapak ya. Nah, mungkin dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan atau faidah di antaranya pertama, adanya nasakh dalam syariat. Nasakh itu penghapusan hukum dalam syariat. Suatu hukum misalkan dulunya ada lalu dihapus diganti dengan hukum yang baru. Contohnya tadi ya. Lalu faedah kedua, bolehnya makan, minum dan melakukan persetubuhan di malam Ramadan sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar, bukan sampai adanya azan subuh. Loh, kok bukan azan subuh? Ya karena orang yang azan belum tentu masuk waktu subuh, belum tentu sudah fajar sodik, ya kan? Yang jadi patokan fajar sodiknya bukan azannya. Karena kalau azan, orang kadang azannya sebelum masuk waktu ya. Itu Bapak ya. Lalu ketiga, kasih sayang Allah kepada umat Islam, di mana Dia memberikan keringanan kepada hamba-hambanya berupa syariat yang dulunya berat lalu diperingan. Ya mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.